Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hi my beloved students. How are you today? How is your feeling today? Are you okay? Alright, let's take a deep breath first. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. One more. Breathe in and breathe out. How's your feeling now? Better? Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, amma ba'du. First of all, let's pray and thank into our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving some mercies and blessing. So in this time, in this opportunity, we can gather in this online learning. Alhamdulillah. And then may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright, everybody, are you okay? Okay, before we are going to continue our study, our learning, our online learning, better for us to open our learning by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita mengawali pertemuan kita kali ini dengan membacakan basmalah, keberkahan dan kelancaran senantiasa membersamai kita, sehingga ya pada pembelajaran kali ini meskipun dilakukan secara online senantiasa berada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. And then, do you know who am I? Sudah tahu siapa saya? Teman-teman di sini, adik-adikku yang will be successful and great people in the future, sudah tahu? Alright, let me introduce myself. My name is Muhammad Rifki Ramdan Anwari, and you can call me Mr. Anwari. To know more about me, you can see my video. Alright, check it out.
my profile. Now, sekarang sudah tahu kan siapa saya? I'm Mr. Anwari from English Education Department in Siliwangi University, dan sekarang saya sedang mengikuti PLP, ya program PLP or pengenalan lapangan persekolahan in your school, in one of favorite school in Tasikmalaya, in Mansatas atau Man 1 Kota Tasikmalaya. Wow, I'm so grateful to be one part of this school now. And I'm so glad to meet you, so glad to know you as a student in this school who will be successful and great people in the future. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alright, sebelum dilanjut, make sure, pastikan semuanya di sini sudah mengisi daftar hadirnya ya. Okay, don't forget to fill your attendance in e-learning. I'll give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, that's good. Okay, and I want to ask you, saya ingin bertanya terlebih dahulu, how was your online learning? Bagaimana nih kesannya selama pembelajaran online? Sudah berapa lama berarti ya? Ada 8 bulan? 8 months? Wow. Udah? Okay. So, bagaimana perasaannya? Banyak hal positifnya atau negatifnya? Oke, negatifnya apa? Gak enak, banyak tugas, terus kuota jaringan. Wow. apalagi gak paham materi yang diajarkan, terus jenuh. Wah, banyak sekali kesan negatifnya. Kalau positifnya, bisa sambil rebahan juga ya, ngerjakan tugasnya sambil ngopi juga while eating. Wow. Yeah, that's huru hara online learning. Okay, yeah, we need to know that everything has changed. Semuanya telah berubah. Yang tadinya pembelajaran dilakukan di sekolah, sekarang di rumah. Yang tadinya pembelajaran tatap muka secara langsung bersama guru, sekarang secara online ya, daring lewat HP atau laptop dan lain sebagainya. Memang sekarang sudah berubah segalanya, dan yang perlu kita rubah sebenarnya adalah our mindset, pola pikir kita yang harus dirubah. Karena apa? Our mindset will determine our action. Ketika kita mampu merubah mindset kita, maka aksi kita akan berubah pula. Makanya di sini ya, meskipun pembelajaran dilakukan secara online, kita tidak boleh berhenti dalam belajar. Harus senantiasa terus menggali, terus mempelajari. Supaya apa? Karena belajar itu merupakan suatu hal yang penting bagi kita. I have a quote for you. Never stop learning because life never stop teaching. Oke, kita tidak boleh pernah berhenti dalam belajar. Karena apa? Karena hidup ini tidak pernah berhenti mengajarkan kita. So, meskipun sekarang kita online, tetap semangat dalam belajar. Alright, thank you. And then now saya memiliki satu pertanyaan lagi. Should we stop learning in online learning? Haruskah kita berhenti belajar dalam pembelajaran online? So, ketika saya ditanya demikian, saya memiliki pandangan terhadap pertanyaan seperti itu. Terhadap pertanyaan apakah kita harus berhenti ini dalam belajar ketika pembelajaran dilakukan secara online, maka saya akan berpandangan students, ya, pelajar, siswa must not stop learning even if the learning is done by online. Student tidak boleh berhenti, atau pelajar tidak boleh berhenti dalam belajar meskipun ya pembelajaran dilakukan secara online. Kenapa? Why? Saya memiliki beberapa argumen yang kuat untuk menguatkan statement yang saya berikan. Pertama, the first is because learning is our obligation. Karena belajar adalah kewajiban kita. As Rasulullah SAW said, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap
Muslim ya. And then the second reason atau ya alasan yang kedua yang menguatkan argumen saya berpendapat seperti itu, because learning is an asset for our better future. Jadi belajar adalah aset kita, modal kita untuk kebaikan kita di masa yang akan datang, agar kita lebih baik ya. So ya saya menyimpulkan nih, so also ya now learning is held by online, we must not stop learning to be long life learners. Ya meskipun sekarang belajar dilakukan secara online, kita tidak boleh berhenti untuk menjadi long life learners. Belajar sepanjang hayat. Nah itu ya ketika saya diberikan atau diminta pandangan apakah kita harus berhenti atau tidak, itu adalah yang saya akan jawab. Alright, pernahkah kita ya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita dimintai pandangan terhadap suatu hal, terhadap suatu peristiwa? Kalau pernah ya, dan juga kita menjawabnya itu, memberi pandangannya itu, kita memberikan pandangan pertama-tama kita memberikan pernyataan terlebih dahulu atau statement terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berstatement, kita memberikan argumen-argumen yang kuat. Setelah argumen diberikan, kita menyimpulkan dan menguatkan kembali apa yang kita berikan pandangannya itu di awal. Nah, kalau sekiranya kita pernah seperti itu, kita berstatement, memberikan argumen, terus menyimpulkan dalam kehidupan kita sehari-hari, nah berarti secara tidak langsung kita sedang mengaplikasikan analytical exposition dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu analytical exposition? So inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Alright, so in this time, in this online learning, we are going to talk about analytical exposition text, atau kita akan berdiskusi mengenai teks eksposisi analisis, yang mana dalam kesempatan ini kita akan membaginya ke beberapa pembahasan. The first one, the definition of analytical exposition text, yaitu tentang definisinya teks ini ya. Terus yang kedua, the purpose, yaitu tujuannya teks eksposisi ini untuk apa, and then the generic structure of analytical exposition text, jadi struktur dari teks eksposisi ini seperti apa, and then the fourth one, it is about the language features of analytical exposition text, atau ya unsur-unsur kebahasaannya biasanya dalam teks eksposisi ini seperti apa. Dan yang terakhir, supaya lebih paham, kita akan belajar mengenai example of analytical exposition text, atau ya contoh teks analisis eksposisi atau teks eksposisi analisis ini seperti apa. So ya supaya kita lebih paham tanpa basa-basi, kita akan ke pembahasan pertama terlebih dahulu, yaitu the definition of analytical exposition text. Ya, sekarang kita akan berbicara lebih jauh, mengenal lebih jauh mengenai analytical exposition text ini. Ya, setelah kita ketahui bahwasanya banyak sekali jenis teks ya dalam bahasa Inggris, ada descriptive text, argumentative text, and then persuasive text, narrative text, dan teks-teks yang lainnya. Nah, supaya bisa tahu perbedaan antara teks yang lain dengan teks eksposisi ini, kita berangkat dari definisi terlebih dahulu. Untuk definisinya bisa didefinisikan seperti ini, teman-teman. Exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Katanya seperti itu. Atau dalam bahasa Indonesianya, eksposisi ini adalah teks yang menguraikan gagasan dari si penulis tentang apa? Tentang fenomena yang ada di sekitarnya. Contohnya tadi ya, saya mengangkat fenomena mengenai pembelajaran online. Nah, saya menguraikan pandangan-pandangan saya, gagasan-gagasan saya mengenai pembelajaran online tersebut. Terus, apa sih bedanya antara eksposisi dan juga argumentatif? Kan sama-sama menguraikan pandangan, pendapat, argumen. Nah, yang membedakannya, kalau argumentatif teks itu
pandangannya bisa lebih dari satu sisi atau ya dua sisi lah, ada sisi baiknya dan juga sisi buruknya misalnya seperti itu, atau sisi pro-nya atau sisi kontranya gitu, ada dua sisi. But tapi ya untuk teks eksposisi ini only one point of view, hanya satu pandangan. Kalau sekiranya setuju ya setuju, kalau sekiranya tidak setuju ya tidak setuju. Nah gitu bedanya, only one point of view, hanya satu pandangan dalam teks eksposisi ini. Nah, bisa dipahami? Understand? So far so good? Oke, kalau sekiranya sudah paham mengenai definisi dan perbedaan dengan teks-teks yang lainnya, kita lanjut mengenai apa sih ya purpose atau tujuan dengan adanya atau dibuatnya teks eksposisi seperti ini. Nah, untuk purpose-nya di sini saya berikan 3 ya. 3 purpose atau tujuan dari teks eksposisi ini. The first one, to persuade the readers that idea is important matters. Nah, to persuade, untuk meyakinkan pembaca bahwa ide adalah hal yang penting. Ide yang diangkat oleh si penulis itu adalah hal yang penting gitu. Yang pertama, untuk meyakinkan pembaca bahwa ide yang dia tulis, ide yang diangkat adalah suatu hal yang penting katanya. Itu yang pertama tujuannya. And then the second one, to persuade the readers or listeners that there is something that certainly needs to get attention. Nah, ada yang tahu artinya? Nah, untuk artinya atau ya maksudnya, tujuan yang kedua itu untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa ada sesuatu yang tentunya perlu mendapatkan perhatian. Jadi ada yang perlu diperhatikan nih isunya atau ya fenomenanya, maka diangkatlah teks eksposisi ini. Nah, untuk yang ketiganya, to analyze a topic and to persuade the reader that his opinion is correct and supported by argument. Nah, yang ketiganya adalah menganalisis ya, untuk menganalisis suatu topik dan meyakinkan pembaca bahwa pendapat ini, pendapat yang diangkat oleh si penulis atau si pembicara itu didukung oleh argumen-argumen. Makanya ya dalam hal ini intinya dalam teks eksposisi ini ingin meyakinkan pembaca atau ingin meyakinkan pendengar bahwasanya fenomena yang diangkat oleh penulis itu sangat penting dan perlu diperhatikan katanya. Itulah mengenai purpose atau ya tujuan dari teks eksposisi ini. Bisa diketahui maksud dan tujuannya dan juga tadi ya pengertiannya. Kalau sekiranya sudah bisa, mungkin di sini saya akan berikan contoh ya. Mungkin bisa dilihat di sebelah sini. Bisa? Nah, ini adalah contoh dari teks eksposisi. This is the example of exposition text. Nah, contohnya di sini ada judulnya apa? Should cars be banned from the city? Katanya seperti itu. Haruskah mobil itu dilarang dari kota? Katanya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa paragraf. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 paragraf. Nah, mulai paragraf pertama, the first paragraph, cars should be banned from the city center, at least in the biggest cities, because they bring on more problems than benefits. Nah, itu paragraf pertamanya. Terus ada firstly, paragraf keduanya, secondly, paragraf ketiganya, and then yang paragraf keempatnya ada in addition to that, dan paragraf terakhirnya diawali dengan in some conditions, bla 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 bla. Nah, itu contohnya gitu ya, salah satu contoh dari text exposition. Nah, untuk sekarang ya kita ketahui gitu ya generic structure-nya atau ya struktur dari teks eksposisi itu ada apa aja gitu. Ini kan ada contohnya. Nah, supaya kita tahu struktur dari teks eksposisi ini seperti apa, kita harus tahu generic structure-nya. Supaya lebih kenal lah, supaya lebih tahu, to know more about analytical exposition text. Nah, dalam
generic structure-nya, ya di sini exposition text ini should be harus ada di sana. Pertama ada thesis, terus yang kedua ada argument, terus yang ketiga ada reiteration atau conclusion. But ya sebelum ketiga hal tersebut, yang harus pertama dicantumkan dalam teks eksposisi ini adalah title-nya gitu, atau judulnya. Nah, pertama ada judul di atas. Nah, ada judul, terus yang selanjutnya di teksnya itu ada thesis terlebih dahulu. What is thesis? Nah, di sini thesis itu adalah introduce topic and indicates the writer's position. Jadi memperkenalkan topik, ya thesis statement terlebih dahulu, pernyataan terlebih dahulu, and indicates the writer's position, dan menunjukkan posisi penulis ini. Jadi sudut pandang si penulis terhadap teks yang dia buat itu seperti apa gitu. Ini setujunya atau ya seperti apanya gitu. Jadi diketahui dalam tesis itu biasanya suka berada di paragraf pertama untuk tesis ini. Nah, dalam tesis ini juga the writer also outlines the main argument to be presented. Nah, jadi the writer juga di sini menguraikan argumennya atau gagasan utama yang akan disajikan itu seperti apa. Kalau sekiranya ya setuju, berarti setuju terhadap topik yang diangkat. Kalau sekiranya tidak setuju, ya tidak setuju. Untuk apa? Untuk nantinya dijelaskan secara rinci dalam poin yang kedua, dalam struktur yang kedua, dalam argumen. Nah, kalau tadi ya outline terlebih dahulu, ya main argumennya, argumen utamanya, baru dijelaskan per poin dalam paragraf berikutnya dalam struktur yang kedua, yaitu ada argumen. Nah, untuk argumen ini ya show a series of argument that support the thesis. Jadi memperlihatkan rangkaian argumen yang mendukung ke tesis itu, ke pernyataan si penulis di awal gitu. Nah, contohnya argumennya itu bisa 1 atau 2 atau 3 ya, berapapun itu. Nah, dalam argumen. Nah, dalam argumen juga ya harus memang benar-benar didukung oleh argumen yang kuat. Boleh dari fakta atau ya sumber-sumber yang relevan lah lainnya. Supaya apa? Supaya benar-benar meyakinkan pembaca bahwasanya statement yang dia atau yang penulis ucapkan itu adalah memang benar-benar penting dan harus diperhatikan. Makanya dalam argumennya itu memang harus benar-benar kuat gitu. Terus ya setelah dijelaskan argumen-argumen, nah and then the last structures itu ada reiteration atau conclusion. Nah, dalam hal ini ya in this stage the writers restate his or her point of view. Nah, kalau dalam tesisnya dia berpandangan A, berarti pas conclusion dia kembali restate lagi gitu. Pendapatnya itu dikuatkan kembali dalam conclusion di akhirnya. Nah, jadi seperti itu. Statement, argumen ditutup dengan penguatan dari statement di awal gitu. Dalam exposition text ini. Nah, alright, ya supaya kita lebih mengenal, lebih tahu mengenai generic structure of analytical exposition text ini, kita kembali ke contoh saja. Oke, siap? Tadi kan contohnya ada yang berjudul Should Cars Be Banned from the City? Nah, kan dalam generic structure itu tadi ada title, terus thesis, ada argument, and conclusion atau reiteration ya. Kira-kira nih dalam contoh yang ini mana yang termasuk ke dalam title atau judulnya? Ada yang tahu? Iya, that's right. Yang termasuk ke dalam judulnya adalah yang Should Cars Be Banned from the City, itu merupakan title-nya. And then yang tesisnya kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Do you know? Oke, ya, that's right. Yang tesisnya adalah yang first paragraph, adalah yang paragraf pertama. Di sana dikatakan cars should be banned from the city center, at least in the biggest cities, because they bring on more problems than benefits. Nah, bisa dikatakan tesisnya atau statementnya itu adalah mobil itu harus dilarang katanya dari pusat
kota, setidaknya di kota-kota besar. Karena apa? Karena membawa banyak masalah, yang lebih banyak masalah daripada keuntungan, katanya seperti itu. Itu merupakan tesis. Terus dari tesis tersebut ya si penulis ini mengungkapkan argumen atau gagasannya, idenya yang menguatkan dari tesis itu dengan adanya argumen-argumen. Kira-kira nih mana yang termasuk ke dalam argumen? Oke, iya, yang paragraf kedua ya. Ada di sana, first, it is widely known that cars are responsible for the highest level of carbon dioxide emission. Nah, di sana dikatakan bahwasanya katanya mobil itu sangat ya mengeluarkan level karbon dioksida yang sangat tinggi katanya. Jadi intinya seperti itu. Itu alasan pertama kenapa mobil harus dilarang dari kota katanya itu. Terus ada lagi argumennya? Benar sekali, that's right. Yang paragraf ketiga, di sana ada secondly ya. Ada kata secondly yang kedua katanya. Itu argumen keduanya. Terus ada lagi gak? Ada? Nah, that's right. Paragraf yang keempat juga sama. Itu masih termasuk ke dalam argumen. In addition to that, local commerce, local what is it? Pedestrian. Nah, itu dan seterusnya itu merupakan argumen yang ketiga yang menguatkan mengenai statement yang penulis sampaikan di paragraf pertama dalam tesisnya. Nah, dan yang generic structure yang ketiga, yang conclusionnya atau reiterationnya yang mana? Nah, pastinya sisanya ya yang di paragraf terakhir. Nah, itu merupakan ya generic structure-nya. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya saya tampilkan yang ini. Nah, di sini kan ada. Dan ini menjadi apa? Title, thesis, terus argument. Nah, argumen 1, argumen 2, argumen 3. And then yang terakhir itu merupakan conclusion-nya. Nah, itu generic structure-nya. So far so good? Bisa dipahami? Oke, kalau sekiranya sudah bisa dipahami mengenai hal ini, mengenai generic structure of analytical exposition text ini, kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai language features of analytical exposition text. Oke, dan sekarang kita akan berbicara mengenai language features atau unsur-unsur kebahasaan yang biasanya ada dalam teks eksposisi ini. Nah, yang pertama, the first is simple present tense. Biasanya ya dalam teks eksposisi ini suka menggunakan simple present tense katanya. Sudah pada tahu kan simple present tense? Oke. Nah, kan di dalam simple present tense itu ya suka ada yang berbentuk verbal, ada juga yang berbentuk nominal. Nah, kalau yang berbentuk verbal, jadi si verb ordinary-nya itu bukan merupakan anggota be. Nah, kalau sekiranya yang nominal, verb ordinary-nya itu merupakan anggota be. Nah, apa itu anggota be? Nah, kan kalau dalam simple present tense ya yang menjadi anggota be-nya itu adalah suka disingkat yaitu RMIS ya, RMIS atau ISMR, samalah itu. Nah, kalau yang berbentuk nominal verb ordinary-nya itu merupakan anggota be ya, RMIS, dan yang berbentuk verbal bukan merupakan anggota be. Supaya lebih jelas kita lihat aja di contohnya. Nah, di sini ada dalam example. In my opinion, elementary school teacher works hard. Nah, itu. Di sana ada yang di garis bawahi berwarna putih, yaitu kata works-nya. Nah, itu merupakan ya verb ordinary-nya atau verb utamanya gitu ya. Verb utamanya yang merupakan bukan anggota be, bukan ISMR. Makanya itu termasuk simple present tense yang berbentuk ya verbal. Nah, yang nominalnya yang kedua, ada English is the world's most important language. Nah, ada kata is. Nah, di sana. Nah, yang is ini merupakan simple present tense yang berbentuk nominal. Karena apa? Karena verb ordinary-nya, verb utamanya itu merupakan anggota be, yaitu apa? Is. Nah, atau contoh lain, I am a student. Nah, I am a student itu merupakan nominal karena
verb ordinary-nya merupakan anggota be. Siapa? Di sana ada apa? Ada am. Nah, am is itu anggota be. Selain daripada itu bukan anggota be. Nah, itu termasuknya yang verbal. Jadi ya biasanya dalam teks eksposisi ini suka menggunakan simple present tense. Terus yang kedua, dalam teks eksposisi ini suka menggunakan connectors atau penghubung. Tujuannya apa? Tujuannya to mention several parts of argument, katanya seperti itu. Untuk menyebutkan beberapa bagian dari argumen. Ya, biasanya ada firstly, pertama gitu, argumen untuk menunjukkan argumen pertama. And then ada secondly untuk menunjukkan argumen kedua. And then yang terakhir ada finally itu untuk menunjukkan argumen terakhir. Atau ada first, second, also, atau ada moreover dan furthermore. Nah, biasanya suka ada connectors ya, ada penghubung yang menghubungkan argumen pertama dengan argumen kedua dan argumen selanjutnya. Nah, dan yang selanjutnya untuk connectorsnya itu ada untuk to summarize or conclude the point, katanya, untuk meringkas atau menyimpulkan poin atau ya poin-poin yang dibahasnya. Biasanya ya dalam summarizing atau dalam meringkasnya itu ada kata in short, singkatnya, in a word, singkatnya sama lah, in brief sama, to sum up. Nah, itu kata-kata penghubung atau connectors dalam summarizing. Atau dalam concluding. Dan concluding ya dalam akhir, biasanya ya di paragraf terakhirnya dalam conclusionnya ada kata-kata penghubung atau connectors untuk menyimpulkan. Nah, contohnya ada in conclusion, kesimpulannya, atau on the whole, keseluruhannya, all together, in all, nah sama. Itu merupakan kata-kata untuk menyimpulkan. Biasanya ya di pas bagian generic structure yang conclusion atau reiteration itu. Nah, itu merupakan language features yang satu dan yang kedua. Dan language features yang ketiga, nah, ada biasanya itu suka menggunakan emotive words atau ya kata-kata emosi. Contohnya di sini, I'm worried of his safety. Saya khawatir dengan keselamatannya. Nah, ada kata-kata ungkapan emosi seperti itu, biasanya itu merupakan contoh atau ya unsur-unsur kebahasaan yang suka timbul dalam teks eksposisi ini. Terus contoh kedua, she felt in love with him since her first sight. Dia jatuh cinta kepadanya sejak pandangan pertama. Nah, jadi ada merasakan, ada khawatir, cinta, seperti itu. Ada ungkapan-ungkapan perasaan, kata-kata perasaan seperti itu ya, emosi ya. Itu merupakan salah satu unsur ya kebahasaan atau ya yang suka ada dalam teks eksposisi ini. Tujuannya untuk apa? Ya dengan si penulis mengungkapkan perasaannya, harapannya itu si pembaca atau ya yang membaca dari teks eksposisi itu merasa tersentuh gitu, sehingga dia terperhatikan dengan tulisannya. Jadi gitu. Nah, itu merupakan beberapa kayak itu language features yang biasanya ada di teks eksposisi ini. Sampai sini paham? Kalau sekiranya belum paham ya, kurang paham, kita langsung saja ke contoh yang tadi gitu. Kita analisis nih language features-nya yang berada di contoh yang tadi. Nah, contohnya ini. Kan tadi tuh katanya yang pertama suka menggunakan simple present tense. Nah, di sana ada pollution is the top one major drawback dan seterusnya. Nah, ada kata pollution is. Nah, itu berarti maksudnya yang verbal atau nominal? Verbal nominal. Yang nominal. Kenapa yang nominal? Karena verb ordinary-nya merupakan anggota dari be ya. Apa itu verb ordinary-nya? Ada is di sana. Pollution is the top. Nah, itu merupakan contoh simple present tense ya. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya teks eksposisi ini suka menggunakan simple present tense. Terus contoh yang keduanya simple presentnya cari lagi. Nah, ada di paragraf kedua.
it is widely known. It is widely known. Nah, di sana kan ada it, ada is. Nah, yang is-nya itu merupakan contoh simple present tense. Nah, terus yang selanjutnya ada cars are. Nah, yang are-nya juga sama nominal ya, simple present tense. Terus kan tadi tuh ada yang kedua ya, language features yang keduanya itu suka ada connectors katanya, atau penghubung yang menghubungkan argumen satu dengan argumen lain. Nah, kira-kira dari contoh ini mana yang menjadi penghubungnya? Coba ada yang tahu? Nah, di paragraf 2 coba kita lihat. Ada firstly, nah itu merupakan penghubungnya gitu ya. Ada connectors. Firstly menunjukkan bahwasanya ini merupakan argumen pertama. Nah, terus ada di paragraf ketiga, secondly itu menunjukkan paragraf atau ya di paragraf ketiga itu menunjukkan bahwasanya yang kata secondly itu dan seterusnya itu merupakan argumen yang kedua, menghubungkan argumen pertama yang firstly dan juga dilanjutkan argumen yang kedua secondly. Terus ada yang paragraf selanjutnya, in addition to that. Nah, itu merupakan argumen ketiganya. Supaya apa? Supaya saling terhubung antara 1, 2, dan 3 argumen itu. Dan juga di akhir ada in some condition, itu merupakan sama connectors. Dan di akhirnya ada we do now is. Nah, itu juga sama connectors, tapi itu merupakan yang di akhir gitu, yang conclusion. Jadi itu merupakan yaitu conclude ya. Apa yang kita harus lakukan adalah gitu. Terus di sana ada juga yang so. Nah, itu juga sama connector. Jadi itu yang menyimpulkannya gitu. Connector yang menyimpulkan dari antar ya argumen dan juga disimpulkan di paragraf terakhir dengan menggunakan kata so di sana. Sampai sini paham? Oke, kalau sekiranya paham, bagus. Nah, ini sebagai kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya bahwasanya dalam language features of analytical exposition text ini tadi kan menggunakan simple present tense. Nah, yang simple present tense-nya itu ada pollution is. Nah, ada is-nya di sana, atau it is widely, ada is-nya di sana juga. Atau that cars are. Nah, itu yang are-nya menjadi contoh yang simple present. Atau yang ketiga nih ada local residents are forced. Nah, di sana juga simple present tense, tapi ini yang pasifnya gitu ya. Nantilah kita berdiskusi lagi mengenai simple present tense gitu ya, supaya lebih tahu. Nah, terus yang kesimpulan selanjutnya mengenai connectors-nya ada di sana dalam contoh yang tadi dibahas itu ada firstly, ada in addition to that, dan juga in some condition. Itu merupakan connectors ya dari tiap paragrafnya. Terus ada yang summarizes-nya, yaitu ada kata so di sana. So we have to know how to use cars wisely for our life. Nah, itu merupakan kata penghubung summarizes untuk meringkas ya sebagai kesimpulan dengan kata so. We have to know how to use cars wisely for our life. Kita harus tahu bagaimana menggunakan mobil secara bijak dalam kehidupan kita. Itu merupakan ya kesimpulan dengan menggunakan ya so sebagai connectors-nya. Nah, bisa dipahami? Oke, saya yakin teman-teman di sini murid-murid MAN 1 Kota Tasikmalaya ini merupakan murid-murid yang pintar, yang bisa menangkap pembelajaran dengan cepat ya. I believe in you. Alright, so far so good. Ada pertanyaan sampai saat ini? Kalau sekiranya ada pertanyaan, masih bingung, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Bisa diskusi di e-learning atau menggunakan WhatsApp group yang telah kita buat bersama-sama, bisa di sana. Kalau sekiranya udah paham, ya kita lanjut. I have saya memiliki kuis nih supaya kita bisa belajar sambil bermain gitu. Sudah siap? Sudah siap main kuis? Bermain? Oke, kalau sekiranya udah siap,
please prepare your phone, your smartphone. Persiapkan handphonenya masing-masing. Sudah siap? Nah, kalau sekiranya sudah siap, dan juga ketik link ini. Nah, kita di sini. Ketik, di type on your browser. Nah, kalau sekiranya udah, klik. Udah masuk? Udah masuk. And then put your name. Nah, sudah pada masuk ya? Sudah siap berarti. Alright, kalau sekiranya udah siap, I will count from 3 to 1. So, bersiap-siap untuk mengisi kuisnya. 3, 2, 1, go! Oh. Oke, enjoy. Bisa diisi sebisanya ya, kita belajar aja. Udah, oke, ternyata dia yang memimpin. Wah, luar biasa. Wah, that's good. Oke. Wow, that's good. Oke, sudah beres semuanya. Kalau sekiranya sudah, nah kita sampaikan ya, kita ketahui bahwasanya yang menjadi juara pada kuis kali ini adalah siapa? So congratulations for you. Alright, how is the quiz? Seru? Enjoy? Happy? Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya bagi teman-teman semua di sini supaya lebih giat lagi belajarnya, lebih bersemangat lagi belajarnya, supaya apa? Ya, dalam pembelajaran online seperti ini kita masih bisa tetap belajar. Alright, nah ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini? Alright, ada? Kalau sekiranya tidak, alright, saya sendiri yang akan menyimpulkan. What have we learned today? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Iya, that's right. Analytical exposition text. Ada yang tahu definisinya itu apa? Iya, definisinya adalah exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, teks eksposisi ini adalah teks yang menguraikan gagasan penulis tentang apa? Tentang fenomena yang ada di sekitarnya. Itu merupakan teks eksposisi. Terus, mengenai tujuannya ada yang tahu? Ya, oke, kalau sekiranya tidak atau lupa ya. Jadi tujuannya itu tadi yang pertama, to persuade the readers that idea is important matters. Jadi untuk meyakinkan pembaca bahwa ide yang dibawakan itu adalah hal yang penting. Terus yang kedua, to persuade the readers or listener that there is something that certainly needs to get attention. Jadi untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa ada sesuatu yang tentunya perlu mendapatkan perhatian gitu. Terus yang ketiga, to analyze a topic and to persuade the readers that this opinion is correct and supported by argument. Jadi untuk menganalisis suatu topik dan meyakinkan pembaca bahwa pendapat ini benar dan didukung ya, supported by the argument, didukung oleh argumen-argumen. Itu tujuannya. Terus mengenai generic structure-nya tadi ada title terlebih dahulu, terus ada thesis, and then argument and reiteration and or conclusion. Jadi ada 3 ya, tapi ditambah 1 title di atas. Dan yang terakhir, language features-nya atau unsur-unsur kebahasaannya. Biasanya pertama apa? Nah, menggunakan simple present tense. Terus di sana juga ada apa? Connectors atau penghubung. Dan yang ketiga tadi menggunakan apa? Emotive words atau kata-kata emosi. Mungkin itu ya sebagai kesimpulannya. Mudah-mudahan kita ya in this online learning ada hal yang didapatkan sehingga menjadi bekal bagi kita untuk lebih memahami mengenai bahasa Inggris itu sendiri. Sebelum ditutup juga, I wanna ask you about your impression during joining this class. Jadi ingin mengetahui kesannya seperti apa nih ketika mengikuti kelas online bersama saya saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi Mentimeter yang linknya saya akan bagikan sekarang. Nah, linknya di sini bisa diklik.
Nah, langsung isi kata-kata yang mengesankan, baik itu baik ataupun buruk, up to you. Oke. Wow, thank you. Alright, thank you. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa lebih berkesan kembali ya, berkesan lagi, sehingga motivasi dan semangat belajar dari hari ke hari kita semakin meningkat, semakin baik lagi. Alright, thank you, and let's close our learning, our meeting by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and praying subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.